Pandit puji sistem sempurna Pioli dan sebut Milan punya skuad bertalenta. Rossoneri mengawali musim ini begitu bagus dengan membukukan 4 kemenangan dan 1 hasil imbang dalam 5 Giornata Serie A musim ini. Mereka dipastikan akan bersaing memperebutkan posisi teratas klasmen dan mereka pun mendapat pujian dari banyak outlet. Sama seperti musim lalu, Il Diavolo telah mengumpulkan 13 poin dari 5 pertandingan. Dalam wawancara dengan Sky Sport Italia selepas kemenangan 2-0 atas Venezia, Pandit Marco Bucciatini pun memuji raksasa Serie A tersebut. Ia tak hanya menyorot fakta betapa bersatunya tim, tetapi juga adanya talenta yang luar biasa di skuad mereka. Milan merupakan tim dengan harmoni yang luar biasa. Mereka memiliki banyak talenta besar, tetapi mereka berada dalam sistem yang sempurna. Milan adalah tim yang terorganisir dengan baik, tetapi juga dengan talenta yang besar, ujarnya. Memang benar, fans Rossoneri sangat optimis setelah awal musim yang impresif tersebut. Satu-satunya kekhawatiran adalah pasukan Pioli sudah mengalami kesulitan dengan sejumlah masalah cedera. Baru pada laga kontra Venezia pada hari Kamis dini hari tadi, 7 pemain terpaksa harus absen. Memang jelas, Il Diavolo telah kehilangan Oliver Giroud dan Zlatan Ibrahimovic di garis depan melawan tim promosi Serie A Venezia. Ante Rebic bukan sepenuhnya tipe sempurna untuk pertandingan-pertandingan semacam itu. Rossoneri tentu saja berharap agar badai cedera yang mereka alami musim ini hanya sementara dan tidak terulang lagi. Memang akan ada kasus cedera lain yang akan datang, namun kuncinya adalah agar masalah tersebut tidak terjadi bersamaan. Ejek kiper AC Milan seperti binatang, fans Juventus mengaku dalam pengaruh miras. Oknum fans Juventus yang ditetapkan sebagai tersangka ujaran rasial kepada kiper AC Milan Mike Maignan mengaku dalam pengaruh miras saat melakukan tindak tak terpuji itu. Kepolisian mengidentifikasi David Gabriele sebagai tersangka ujar kebencian rasial kepada kiper AC Milan Mike Maignan dalam duel Liga Italia di markas Juventus pada hari Minggu lalu. Ia melakukan saat Maignan melakukan pemanasan jelang pertandingan. Dalam rekam yang beredar, oknum supporter tuan rumah meneriaki kata-kata kasar seperti negro dan monyet. Namun, kini Gabriele mengaku tindakannya sangat fatal karena dipengaruhi minuman miras. Saya sungguh bodoh dan saya meminta maaf kepada semua orang, dimulai dengan Mike Maignan, saya bukan seorang rasialis. Katanya kepada La Voce di Rovigo. Saya terlalu banyak minum dan melakukan sesuatu yang tak dapat dibantah. Saya akan bertanggung jawab dan ingin menemui sang kiper untuk minta maaf secara pribadi, imbuhnya. Akan tetapi, pernyataan Gabriel ini bertolak belakang dengan isi unggahannya di medsos. Dia dinilai cukup sadar saat menuliskan kalimat misi selesai untuk penghinaan terhadap Maignan. Sebelumnya, pihak Juventus sendiri mengambil langkah tegas, klub melarang oknum supporter bersangkutan datang ke Stadion Allianz Turin akibat perbuatan tak terpuji itu. Dia juga dicoret keanggotaannya dari klub supporter lokal Juventus Divisi Wilayah Verona, Juventus Klub Gaetona, Scirea di Castagnaro, karena dianggap merusak citra mereka akibat kelakuannya. Sang kiper menjadi korban ujaran rasial. Mike Maignan juga bereaksi dengan bersuara via akun media sosial pribadinya. Pada hari Minggu malam di Allianz Stadium, fans Juventus menyerang saya dengan hinaan dan ejekan rasial, tulis pria asal Prancis tersebut. Apa yang Anda mau saya katakan bahwa rasialisme adalah supporter-supporter bodoh ini, bukan begitu? Saya bukan pemain pertama atau yang terakhir yang mengalami hal ini. Sampai sekarang, kejadian seperti ini diperlakukan sebagai insiden terisolasi dan tidak ada aksi global yang dilakukan untuk menyikapinya. Kejadian ini seperti ditakdirkan akan terus dan terus berulang. Apa yang kita lakukan untuk memerangi rasialisme di stadion sepak bola? Apakah Anda percaya langkah itu efektif? Saya menjadi bagian dari klub yang berbeda di barisan terdepan untuk melawan semua bentuk diskriminasi. Tetapi, kita perlu lebih banyak lagi untuk bersatu melawan hal ini untuk komunitas yang lebih besar dari sepak bola. Dalam kelanjutannya, apakah para pembuat keputusan tahu apa rasanya mendengar hinaan yang merendahkan kami ke level binatang? Apakah mereka tahu apa akibatnya keluarga dan orang-orang yang kami cintai saat melihatnya? Siapa yang tak paham? Perlakuan ini masih terjadi di tahun 2021. Saya bukan korban dari rasialisme. Saya Mike, berdiri hitam dan bangga. Selama kita sama-sama memberi suara untuk perubahan, kita akan membantu perubahan itu. Spezia versus AC Milan, Giroud dan Calabria bisa main. Pelatih AC Milan Stefano Pioli mengatakan bahwa di laga melawan Spezia nanti, Rossoneri akan bisa diperkuat oleh Oliver Giroud dan David Calabria. Namun mereka tak bakal bisa memainkan Alessandro Florenzi. Milan tak bisa memainkan Giroud dalam 2 laga terakhirnya, termasuk melawan Juventus. Pasalnya ia mengalami cedera punggung.
Sementara itu, Calabria mengalami masalah di ototnya, ia pun absen di laga melawan Juventus dan Venezia di Serie A. Untungnya kehadiran kedua pemain itu bisa diatasi oleh Milan dengan baik. Masih ada pemain lain yang bisa menggantikan keduanya. AC Milan memang tak mengalami masalah dengan absen kedua pemain itu, namun Rossoneri pasti merasa sangat senang karena kini Oliver Giroud dan David Calabria dipastikan sudah pulih dari cederanya. Stefano Pioli pun memastikan keduanya akan bisa main melawan Spezia. Hanya saja, ia tak bisa memastikan apakah Giroud akan main sebagai starter atau tidak. Giroud akan dipanggil dan ia akan bermain. Tetapi kami perlu memutuskan apakah ia akan bermain sebagai starter atau masuk sebagai pemain pengganti. Bukannya seperti dilansir dari Football Italia. Calabria akan tersedia besok, imbuh Pioli. Sejak awal musim, kami hanya mengalami 2 cedera otot, kesi dan kronik. Yang lainnya menderita kelelahan otot, ungkapnya. Sayangnya, di sisi lain, AC Milan tak akan bisa diperkuat oleh Alessandro Florenzi saat jumpa Spezia. Stefano Pioli mengungkapkan bek barunya itu mengalami masalah di lututnya. Florenzi tidak akan tersedia karena cedera lutut, sambung Pioli. Ia tak bisa berlatih pagi ini, jadi saya harap ia bisa siap pada hari Selasa. Ia belum 100%, tetapi ia adalah pemain yang cerdas, saya sangat mengandalkannya. Saya berharap ia akan segera mencapai puncaknya, tuturnya. Selain Alessandro Florenzi, AC Milan tak bisa memainkan beberapa pemain lainnya melawan Spezia. Mereka adalah Zlatan Ibrahimovic, Timo Bakayoko, Simon Kjaer, Rade Krunic, dan juga Junior Mesias.